Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Salsabila ingin sedikit menjelaskan materi mengenai corporate branding dan corporate reputation. Nah, apa sih yang dimaksud corporate branding dan apa juga yang dimaksud dengan corporate reputation? Nah, mari kita simak video berikut ini. Membahas mengenai corporate branding. Untuk sebuah perusahaan, PR mengambil peran penting dalam menjaga kesan positif konsumen. Peran PR dalam corporate branding yaitu membangun brand. Corporate branding diklasifikasikan sebagai merek yang memperkenalkan identitas perusahaan yang mempunyai nilai-nilai corporate yang terbagi dalam berbagai macam kategori barang atau jasa. Citra yang baik akan membentuk pandangan positif dari konsumen mengenai perusahaan yang juga akan berdampak baik bagi reputasi. Nah, adapun istilah dalam corporate branding yang mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama yaitu brand experience, pengalaman yang dibuat oleh sebuah perusahaan untuk khalayaknya yang berupa interaksi mengenai merek perusahaan. Yang kedua yaitu brand image, yaitu suatu citra yang dibentuk dalam alam bawah sadar konsumen melalui informasi dan ekspektasi yang didapatkan dari penggunaan produk atau jasa tersebut. Nah, yang ketiga yaitu brand management, yang merupakan sebuah seni dalam membangun dan mengelola merek untuk menggapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Adapun konsep yang diutarakan oleh Acker mengenai nilai-nilai ekuitas merek yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, brand awareness. Nah, brand awareness itu sendiri disebut juga sebagai kesadaran merek, yaitu kemampuan para konsumen untuk langsung mengingat dan mengenali merek dengan cara melihat sesuatu, yaitu contohnya berupa logo, image, warna, dan lain sebagainya yang menonjolkan ciri khas brand tersebut. Nah, yang kedua yaitu perceived quality, yaitu persepsi konsumen terhadap kualitas dan keunggulan barang atau jasa secara berkesinambungan sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan yang sifatnya abstrak atau tidak berwujud. Nah, yang ketiga yaitu brand association. Nah, yaitu asosiasi merek yang merupakan kesan pertama yang tertanam dalam diri seseorang ketika melihat sebuah objek yang berkaitan dengan produk atau jasa. Menurut Kotler dan Armstrong, keputusan konsumen merupakan tahap dalam pengambilan keputusan konsumen. Nah, terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Yang pertama yaitu faktor kebudayaan. Nah, faktor budaya merupakan faktor utama dalam menentukan perilaku dan keinginan konsumen. Nah, faktor ini mendasar dalam mendapatkan nilai, persepsi, referensi, dan perilaku dari lembaga penting lainnya. Nah, yang kedua yaitu faktor sosial. Pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarki dan yang anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku serupa. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Nah, faktor ini disebabkan karena karakteristik psikologi seseorang yang beda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu faktor psikologi. Nah, faktor ini disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan, tempat di mana ia tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa memperdulikan pengaruh di masa lalu atau antisipasi pada waktu yang akan datang. Mengenai corporate reputation,
Reputasi pada dasarnya merupakan hasil dari kegiatan atau tindakan mempertahankan citra baik agar terhindar dari sebuah krisis. Membangun reputasi sebuah perusahaan sangatlah tidak gampang dan sederhana. Dibutuhkan waktu dan proses yang cukup lama serta upaya untuk terus-menerus mengembangkan produk dan layanan. Kepercayaan perusahaan yang dirasakan oleh konsumen, operasi bisnis yang efisien, visi kepemimpinan, dan investasi unit biaya rendah yang dapat menarik untuk berkelanjutan bisnis jangka panjang. Pengelolaan reputasi tidak hanya dilakukan oleh PR saja, namun juga merupakan sebuah tanggung jawab bersama untuk membangun reputasi perusahaan. Karena sebuah reputasi dari perusahaan tidak akan cukup kalau hanya dibebankan pada bagian PR atau hanya pimpinan semata. Nah, pada masing-masing pihak di dalam perusahaan akan dituntut untuk tidak hanya sadar atau percaya terhadap proses pengelolaan reputasi, tetapi juga tetap berkomitmen untuk secara konsisten untuk mewujudkannya secara bersama-sama. Reputasi bagi suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting dikarenakan hidup dan matinya sebuah perusahaan sangat bergantung pada sejauh mana kemampuan perusahaan tersebut mampu membangun reputasi baiknya. Adapun cara meningkatkan reputasi, yang pertama yaitu melakukan riset dan mengetahui bidang-bidang utama dalam perusahaan serta bagaimana yang mereka rasakan baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu menemukan kesalahan. Setelah kesalahan ditemukan, kita harus mencari tahu mengapa bagian perusahaan ini lemah dan apa yang orang-orang pikirkan untuk meningkatkan bagian perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu perubahan sebuah reputasi perlu membuat semua orang naik dari bawah ke atas. Nah, yang keempat yaitu membuat sistem dengan perusahaan dapat mengelola serta mengukur reputasi mereka. Nah, adapun yang tadi cara menaikkan reputasi, yang selanjutnya merupakan cara mempertahankan reputasi. Nah, bagaimana sih cara mempertahankan reputasi? Nah, yang pertama yaitu dibentuknya program pemantauan atau memonitoring internal yang memiliki tujuan untuk mengamankan kepatuhan dalam prinsip-prinsip perusahaan. Yang kedua, sebagai contoh yaitu dibentuknya program hubungan eksternal yang bertugas mengelola tatap muka dengan publik kunci atau utama perusahaan. Nah, itu tadi beberapa poin mengenai corporate branding dan corporate reputation. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Anggita Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.